Asia sesepuh bin sepuh yang saya hormati, Bapak pimpinan ranting Muhammadiyah beserta segenap anggota yang saya hormati, beserta segenap ranting Asia, ketua dan segenap ranting pada ketua kami Majid Al-Akbar yang saya hormati, bapak-bapak yang ibu yang saya hormati. Puji syukur bagi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia di sore hari ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama di Masjid At-Taqwa dalam keadaan sehat walafiat tanpa apa-apa. Salawat serta salam dengan doa kepada kita kami mengucapkan aman. Para keluarganya, sahabatnya, beserta seluruh yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana tadi sudah menyampaikan sampaikan oleh pimpinan cabang, saya terdahulu menyampaikan selamat kepada segenap pengurus cabang Cimanggu yang sudah terpilih pimpinan cabang Asia, pimpinan ranting yang sudah terbentuk bagaimana tadi dilaporkan oleh Bapak pimpinan cabang, juga saya menyampaikan selamat. Dan selanjutnya pada kesempatan ini alhamdulillah di Ranting Genteng juga akan mengadakan musran, yaitu memilih pengurus ranting untuk berjalan. Untuk itu saya tadi diminta oleh Ustaz Raib Ahmad Hernadi datang ke rumah saya diminta supaya memberikan tausiah pada kesempatan siang hari ini. Dengan demikian, kalau melihat jam itu waktunya paling lama, saya itu 1/4 jam karena ini sudah masuk waktu asar. Oleh karena itu mungkin saya di sini menyampaikan beberapa hal itu tidak terlalu banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi juga sudah disampaikan bahwa di dalam Muhammadiyah ini untuk menjadi pengurus baik ketua maupun sekretaris, bendahara dan lain sebagainya, itu di Muhammadiyah itu tidak bisa diminta saya nanti dipilih ya jadi ketua di Muhammadiyah, tidak ada. Saya nanti dipilih jadi sekretaris, tidak ada. Akan tetapi ketika terpilih menjadi pengurus baik itu ketua, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya, ini di Muhammadiyah ini ada aturan tidak boleh menolak. Di Muhammadiyah ini kenapa? Karena yang terpilih itu adalah mendapat amanah yang harus dilaksanakan. Di Muhammadiyah tadi juga disampaikan oleh saudara ketua, itu tidak ada gajinya, tidak ada upahnya untuk perjuangan di Muhammadiyah. Hanya saja kita berharap mudah-mudahan segala perjuangan kita itu insya Allah tidak sia-sia, dan balasannya insya Allah nantinya itu adalah surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasannya itu surga insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tadi disampaikan bahwa rantingnya itu ada yang berjalan, ada yang tidak. Memang mungkin tidak di Muhammadiyah saja, di semua organisasi itu keadaan itu sama. Artinya apa? Artinya itu tiap-tiap cabang, ranting, daerah dan lain sebagainya itu ada yang paling maju, ada yang maju, ada yang setengah maju, kemudian ke belakang sampai ada yang tidak maju. Namun demikian, nanti dalam kepengurusan yang akan datang ini saya berharap
Mungkin karena saya diminta tadi karena saya sudah tua, ya sama dengan Pak Jarmo. Bahkan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang lain itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapatkan tempat yang sesuai dengan nama ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak Pandi, Pak Sono, Pak Polri, Pak Rasman dan lain sebagainya, termasuk Pak Subali. Mudah-mudahan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Amin. Ini yang tinggal sekarang ini mungkin sudah Pak Sudarmo dengan saya. Di Cimangga ada lagi masih, yaitu Pak Hadi Isnop masih. Nah, ini mungkin tinggal beberapa pintu saja, masuk tokoh-tokoh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk berbicara tentang tadi ranting yang hidup, saya berbicara lagi saja. Ranting yang hidup di Muhammadiyah itu diantaranya tadi disebutkan oleh pimpinan cabang itu ada gerakan jamaah. Jadi jamaahnya itu ada jelas punya jamaah. Kalau di Ranting Dumbeng dipusatkan jamaahnya mesti di Masjid Muhammadiyah, di Masjid Al-Fatih. Ya, jadi kita itu berjamaahnya ke sini jamaahnya. Kemudian untuk jamaah ini ya hidup atau tidak jamaah itu tergantung kesadaran daripada anggotanya. Tapi ditekankan supaya ada bahkan berkembang. Saya kemarin dari Jakarta, di situ ada masjid dan masjid itu yang jelas jamaahnya bukan Muhammadiyah. Ya saudara kita, itu waktu Isya penuh, Maghrib penuh, Subuh penuh, dan jamaahnya jelas jauh karena apa? Datangnya pakai motor. Jadi motor di alamat penuh, jadi kayak Jumatan gitu. Saya berpikir Masya Allah, kalau kita jamaah kita semacam itu berpikirnya, ya, sehingga bisa terlaksana jamaahnya hidup semacam itu, syukur Allah. Yang kedua, cirinya tadi ada dampak jamaah. Di Ranting ini harus ada pengajian Muhammadiyah Ranting, mogok sebulan sekali, seminggu sekali, dan ada pengajian Aisyah Ranting. Dan itu harus hidup, harus ada. Ini ciri ranting yang hidup. Kalau di Ranting tidak ada pengajian Ranting Muhammadiyah dan Ranting Aisyahnya, itu ciri-ciri Muhammadiyah di situ. Caranya rantingnya itu tidak hidup. Kemudian yang lain di Ranting ini ada amal usaha Muhammadiyah, misalnya di ini ada tekad. Tekadnya berkembang hidup sampai sekarang, bahkan mungkin dunia alamnya juga. Kemudian di Ranting juga ada tempat pengajian anak-anak TPA. Di sini ada, di mana-mana harus ada. Di Ranting itu ada pengajian anak-anaknya juga harus ada. Karena itu nanti untuk kader kita di masa yang akan datang. Dan di sini saya lihat di Ranting Genteng ini fasilitasnya ini sangat-sangat memadai. Artinya apa? Masjidnya sudah jelas, ini bagus. Kemudian madrasahnya bagus sekali. Ya, nilai 4 ada yang bagus sekali. Hanya saja dulu ketika saya masih memegang pimpinan cabang, ini TPA-nya dulu paling maju. Di sini paling maju nomor lahirnya. Dulu. Kalau sekarang itu saya tidak tahu perkembangannya, masih seperti dulu atau malah muncul dan sebagainya. Tapi harapan saya ini TPA-nya ini supaya bisa maju lagi seperti dulu. Terutama kita nanti dari majelis pendidikannya itu diatur supaya TPA-nya itu maju. Bagaimana caranya? Monggo ya. Itu di Ranting. Kemudian ada juga gerakan-gerakan yang lain
misalnya tentang amal-amal yang baik, berinfak, sedekah dan lain sebagainya. Ini perlu, ya saya juga pernah merasakan pada periode zaman saya masih di cabang, ya bukan saya memadakan diri. 2005, 2010 sampai 2015 saya periode itu dari Cilacap menyampaikan pada saat itu cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Cilacap paling maju itu cabang Muhammadiyah Cimanggu pada saat itu. Artinya apa? Artinya setiap amal usaha Muhammadiyah dan gerakan jamaah dan dakwah jamaahnya itu berjalan sesuai dengan aturan yang ada dari Muhammadiyah. Kepercayaan dari daerah untuk cabang Cimanggu pernah diberi amanah supaya melaksanakan musyawarah daerah musda ditempatkan di cabang Cimanggu. Alhamdulillah pada saat itu benar-benar berhasil sangat memuaskan. Itu salah satu contoh. Bapak yang saya hormati, Muhammadiyah itu dimanapun Muhammadiyah itu ada, itu bentuknya, tipenya orang Muhammadiyah itu sama. Artinya sama itu tadi gerakannya, jamaahnya, pengajiannya, amal usahanya dan lain-lain sama. Mengapa demikian? Karena di Muhammadiyah ini suatu organisasi besar Islam modern, organisasi Islam besar modern yang diakui di seluruh dunia. Ini Muhammadiyah. Oleh karena itu maka banyak negara-negara yang mengadopsi bagaimana Muhammadiyah itu berorganisasi sampai dengan maju seperti ini. Sehingga lahirlah cabang-cabang Muhammadiyah di luar negeri, tapi itu bukan cabang resmi ya, artinya cabang ranting dan cabang yang di luar negeri. Tapi itu bukan nyambung ke Indonesia, tapi pengen juga namanya Muhammadiyah dan organisasinya persis seperti Muhammadiyah. Sehingga ada di Inggris, ada di Jerman, ada Australia, ada Selandia Baru, ada di Jepang, ada Malaysia, ada Singapura, ada di Kanada, ada. Ya, itu termasuk cabang atau ranting istimewa Muhammadiyah. Mengapa demikian? Karena Muhammadiyah ini sudah diadopsi karena bagusnya organisasi Muhammadiyah. Maka kita perlu mempertahankan Muhammadiyah. Tadi Muhammadiyah, kenapa Muhammadiyah itu seragam sama gerakannya? Ini ada panduannya. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Keputusan Muktamar Muhammadiyah tahun 2000 di Jakarta. Dulu saya sudah memberikan tiap ranting saya kirimin beberapa buku Muhammadiyah termasuknya. Kalau kita membaca buku ini sampai selesai, ini masya Allah isinya itu luar biasa lengkapnya. Jadi kita nanti di sini itu makanya membaca. Nah di sini disebutkan bahwa kehidupan Islam warga Muhammadiyah ini meliputi 11 poin. Ini akan saya berikan satu-satu. Pertama, kehidupan pribadi. Jadi pribadi Muhammadiyah itu sama pribadinya. Ketika Muktamar Muhammadiyah 1 abad di Yogyakarta, tempat tidurnya itu dilarang dari Pak Subur ini campur. Orang Sumatera, orang mana saja ada, mana campur. Sehingga orang itu walaupun tidak tahu namanya siapa dari mana, ngobrolnya sudah nyambung saja langsung seperti saudara sendiri. Enak saja ngobrolnya. Karena apa? Karena memang kepribadiannya itu sama. Kemudian yang saya ingat-ingat itu, saya bertanya kepada Muhammadiyah yang di Kupang sana, Bogor Timur sana. Ada Muhammadiyah dari Kupang ikut Muktamar anak muda. Yang rambutnya keriting, anak muda. Ketika antri mandinya antri begitu. Saya tanya, "Mas dari mana?" "Saya dari Kupang, Pak." "Bagaimana kehidupan pemuda di sana?"
Di sana ini, di Kupang ini, Muhammadiyah itu adalah minoritas sedikit, tapi punya Universitas Muhammadiyah di sana. Yang banyak di sana adalah Kristen. Sehingga Universitas Muhammadiyah di Kupang sana itu mahasiswanya malah sebagian besar orang-orang Kristen. Tapi karena bagusnya pribadi Muhammadiyah terhadap siapapun, maka ketika ada pengajian dan lain sebagainya, maka yang menyanyikan Sang Surya itu bukan orang Muhammadiyah, orang-orang Kristen. Mahasiswanya itu yang menyanyikan Sang Surya. Muhammadiyah berakat Islam agama dan seterusnya. Itu yang menyanyikan itu orang-orang Kristen. Di sana ini insyaallah disampaikan terjadi. Nah kemudian toleransi mereka yang lebih banyak mayoritas, kemudian orang Islam yang minoritas. Bagaimana di masyarakat hubungan antara mereka yang Kristen dengan Muhammadiyah? Di sana ada aturan. Kalau orang Kristen hajatan, orang Islam diundang juga. Tapi nanti sebelum hajatan orang Islamnya diundang situ untuk panitia makan. Ini orang Islamnya membentuk panitia makan sendiri, itu dapurnya beda. Yang masak orang Islam secara Islam. Yang Kristen dia secara Kristen yang sehingga ketika hajatan itu acara makan itu sudah ada tempatnya masing-masing. Itu di sana sampai ada semacam itu masyarakat. Ya, jadi mau. Sedangkan berapa banyaknya umat Islam di sana? Ya katakan saja katanya itu setiap 10 rumah orang Kristen di situ salah-salahnya ada orang Islam satu. 10 Kristen lagi ada orang Islam lagi di situ satu. Perkiraannya adalah seperti itu. Akan saya sampaikan berikutnya yaitu kehidupan pribadi, kehidupan dalam keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berorganisasi, kehidupan dalam mengelola amal usaha, kehidupan dalam berbisnis, kehidupan dalam mengembangkan profesi, kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, kehidupan dalam melestarikan lingkungan, kehidupan dalam mengembangkan pengetahuan dan teknologi, kehidupan dalam seni dan budaya. Ini bahas tuntas di sini. Ya sampai dengan dalil-dalilnya ada di sini. Nah, saya kemarin melihat beberapa saja dari sini itu adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini dijabarkan sehingga orang Muhammadiyah ini dengan hiruk pikuknya akan pilihan umum milik presiden, anggota DPR pusat, provinsi sampai daerah, pimpinan daerah. Untuk Muhammadiyah karena pikiran yang cerdas dan pintar-pintar, tidak perlu ribut-ribut. Nggak usah, Muhammadiyah itu sudah punya pendirian sendiri. Miliknya juga Muhammadiyah pasti punya pilihan sendiri sesuai dengan kaidah-kaidah di sini secara Islam. Ini Muhammadiyah, jadi kita ini tenang saja orang Muhammadiyah ini. Ya. Kalau ada ngajak-ngajak ke orang Muhammadiyah ke sana kemarin dan sebagainya, ini kita tidak perlu. Tidak perlu. Monggo yang lain saja. Ya. Jadi kita ikut memilih, ikut datang, tapi kita punya pendidikan sendiri, punya pilihan sendiri, dan tidak bisa merepotkan orang lain. Itu ciri-ciri pribadi orang Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini cerdas, punya kepribadian yang jelas. Saya bacakan hanya satu saja di sini contohnya. Dalam akidah, setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani, beriman, berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar, ikhlas
dan penuh ketundukan sehingga terpancar sebagai ibadur rahman yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, muttaqin dan muhsin yang sempurna. Itu dalam segi akidah. Cuma dua juga tidak. Satu lagi. Tiap hari Allah pada wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. Tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu dan tetap menjauhi serta menolak syirik, tahayul, bid'ah dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah. Itu dari saya. Itu saya nyatakan hanya sebagian itu saja. Dan ini waktunya ini sudah mepet sekali sehingga tidak ada yang bisa sampaikan. Namun nanti bagaimana ini kalau kemudian adalah tinggal belajar soal pimpinan pusat Muhammadiyah di Yogyakarta dan untuk memberi buku ini penting. Ya. Di sana jelas sekali kita ini harus bagaimana garisnya. Tadi dalam berdialog sebentar. Ya. Nah itu saja. Mudah-mudahan dalam pemilihan penulis ini pada sore hari ini bisa sukses bersama siapapun dan marilah saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Cabang. Mudah-mudahan Muhammadiyah ke depannya itu berkembang lebih maju. Ya, amin. Ya, lebih sukses. Amin. Dan dapat membahagiakan kita di dunia wal akhirah. Amin. Amin. Ya, karena